saya mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini permatematika kelas 7 mengenai aplikasi pengolahan kata. Nah, rumah dari mengenal aplikasi pengolahan kata salah satunya Microsoft Office. Nah, Microsoft Office terdapat banyak sekali aplikasi yang di bawahnya. Misal Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kali ini kita akan mempelajari mengenai Microsoft Word, yakni aplikasi pengolahan kata yang terdapat pada Microsoft Office. Nah, selanjutnya pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, diantaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dokumen bisa disanting apabila terdapat kesalahan, dapat menghasilkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, selanjutnya ini, pada aplikasi pengolahan kata sebenarnya banyak macamnya. Ya, misal WordStar, WordPerfect, JWriter, Microsoft Word. Selanjutnya masih ada lagi StarWriter, Keyword, OpenOffice Writer, AbiWord. Nah, banyak ya macamnya ya. Akan tetapi kita kali ini akan mempelajari mengenai Microsoft Word. Yang tadi sudah saya jelaskan, pertama kita akan mempelajari Microsoft Word, aplikasi pengolahan kata. Dan di sini nanti kalian bisa membaca teorinya di materinya yang akan saya share nantinya. Di sini hanya untuk dasar-dasar saja, dan di sini adalah perkembangan-perkembangan mengenai aplikasi pengolahan kata Microsoft Word dan yang lain-lainnya juga ada penjelasan di sini. Kita lebih ke spesifik mempelajari aplikasi pengolahan kata Microsoft Word tahun 2016. Oke. Selanjutnya, ini udah ya, nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah ya untuk aplikasi jenis Microsoft Word, yang lainnya mungkin untuk pengetahuan bisa dicoba nanti. Selanjutnya, Word processing berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Ya. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, kita ini sudah spesifik ya. Kita akan pelajari Microsoft Word ya sudah. Ini kita pelajari penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat tabel surat, membuat tabel pada dokumen, yang masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. User interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI. Nah, GUI ini yang dimaksud graphic user interface, jadi memudahkan kita dalam pengoperasiannya ya. Sebenarnya ada dua tipe, yakni berbentuk GUI dan berbentuk teks. Nah, saya akan contohkan yang berbentuk teks ya, misalnya ya, biar kalian paham. Saya stop dulu sharingnya, saya kasih contoh yang berbentuk teks. Bisa seperti apa sih aplikasinya? Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti ini aplikasinya. Cuma berwarna hitam sama berbentuk teks putih ya. Jadi ngapa-ngapain bentuknya seperti ini. Kira-kira kalian pusing apa tidak ya? Pasti kalian pusing. Karena apa? Tidak terbiasa. Kalian terbiasanya sekarang sudah pakai gambar. Misal di HP kalian itu mau membuka aplikasi, misal mau buka aplikasi Facebook dan sebagainya, itu kan sudah berbentuk gambar. Kalau di sini mau manggil Instagram gimana? Pasti juga pakai prosedur pemanggilan, harus ngetik dulu prosedurnya. Nggak bisa langsung main klik-klik kayak
di HP kalian, tinggal pakai jari udah bisa kebuka aplikasinya. Nah, seperti tadi contohnya dari berbentuk teks ya. Tadi kan kalau Microsoft Word berbentuk GUI, kalau ini teks. Oke, ayo lanjutkan. Nah, ini penggunaan sudah. Selanjutnya pengoperasian Microsoft Word. Nah, ada dua cara, yakni dengan klik Start, All Program, Microsoft Office, lalu Microsoft Word. Nah, yang dimaksud klik Start itu di bagian bawah pojok ini namanya klik Start. Ini pada tampilan Windows 7 ya. Kalau Windows yang lainnya mungkin beda, tapi akan tetapi bisa di titik ini. Kalau untuk klik Start di pojok kiri, pasti ini klik Start, kebanyakan. Kalau OS lain mungkin beda, ada yang beda. Gambarnya jangan bingung. Intinya klik Start, berarti klik di sini, klik kiri, lalu pilih All Program, diklik All Programnya. Biasanya di sini ada folder berbentuk seperti ini, tapi ini karena foldernya tidak ada, dia langsung mengarah ke Word 2016. Tadi di sini tinggal diklik kiri dua kali, dia akan membuka aplikasinya. Seperti kalian membuka HP kalian, tinggal diklik. Nah, ini keutamaan dari GUI ya, memudahkan kita ya dalam mengoperasikan aplikasinya. Yang kedua, double klik shortcut Microsoft Word yang ada pada desktop atau double klik di sini. Nah, seperti apa? Ini seperti misalnya kalian membuka aplikasi di HP kalian, tinggal diklik di touchscreen kalian, itu akan muncul aplikasi yang Anda akan operasikan. Akan tetapi anak-anak, kalau di sini nanti biasanya kalian mengkliknya itu menggunakan mouse. Mouse pada komputer atau laptop kalian yang digunakan untuk membuka aplikasi ini. Kalau di HP dengan touchscreen, kalau di sini pakai mouse, klik kiri dua kali atau double klik, lalu otomatis aplikasi akan terbuka. Nah, setelah membuka aplikasi tampilan seperti ini. Nah, mengenal tampilan kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini banyak sekali ya file-filenya di sini. Banyak menu-menunya juga. Di sini ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan PDF. Dan di sini masih banyak lagi yang belum kita kupas nantinya. Akan tapi nanti kita akan praktikkan semuanya. Nah, di sini kita ke menu home ya, menu home dulu. Di bawah menu home, ini isi dari menu home seperti ini fiturnya. Fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah dokumen ya sering kita gunakan nanti ke depannya. Di sini sebanyak ini. Nanti kalau kita masuk ke insert beda lagi gambarnya. Nah, desain layout saya nanti akan coba ulik. Kalian mohon fokus nanti. Yang di sini di atas ini namanya menu bar ya. Dari menu file sini sampai sini itu menu barnya, menu-menunya di sini banyak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Selanjutnya membuat dokumen baru. Nah, ini nanti kita juga akan praktekkan. Klik new blank pada toolbar standar atau pilih menu file, klik new. Nah, double klik. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri untuk materinya ini ya. Nah, yang penting nanti praktek. Kalau bisa praktek insya Allah dari juga ngikut. Nah, ini kunci-kunci keyboard. Kalau kalian belum mengerti keyboard pada komputer, nanti kalian bisa searching di Google bentuk keyboard itu seperti apa ya. Mouse juga seperti apa ya. Yang dimaksud kunci keyboard itu shortcut atau tombol jalan pintas ya, namanya tombol jalan pintas yang digunakan untuk membantu kita dalam pembuatan dokumen. Nanti ya akan kita praktekkan banyak sih, namun saya lebih ke membuka dokumen saja. Yang saya maksudkan banyak di sini kunci keyboardnya ya, banyak di sini. Jika kalian bisa hafal ini, kemungkinan ini sangat membantu kalian dalam pengerjaan pembuatan dokumen. Nah, ini juga bisa dihafalkan, dipraktekkan di rumah. Coba pelan-pelan nanti kalian di keyboard kalian mengenal Ctrl plus O lah. Apa maksud dari Ctrl plus O? Kita mencet di keyboard kita, mencet tombol Ctrl bersamaan dengan huruf O, harus sama, harus bareng.
harus sama, harus bareng CTRL-O. Nanti apa yang terjadi? Dia akan membuka dokumennya, ya, membuka dokumennya, membuka dokumen. Nah, nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya kita membuat dokumen baru juga bisa, klik file, new blank. Tadi sudah contohkan ya, di sini sudah contohkan. Di sini lebih jelasnya, klik file, lalu pilih new, lalu pilih blank dokumen, nanti akan terbuka lembar kerja yang baru. Nah, setelah membuka lembar baru, kita seandainya sudah menyelesaikan membuat satu dokumen, otomatis kita ingin menyimpan dokumen tersebut dan nanti kedepannya bisa dipakai lagi. Jangan lupa untuk menyimpan dokumen atau men-save ya namanya ya. Tes, oke. Lanjut, men-save ya, men-save dokumen seperti ini untuk menyimpan dokumen, nanti biar bisa digunakan lagi. Selanjutnya untuk meng-close atau menutup dokumen. Nah, nanti ada dua cara, yakni dengan file pilih close, yang kedua atau klik kanan pada ikon silang. Nah, di sebelah sini ya nanti ya. Ini untuk buat close, untuk menutup. Selanjutnya membuat teks berkolom. Nah, di sini misalnya contohnya untuk berkolom ini untuk kalian tahu koran. Nah, itu ya, misal seperti itu contoh dari pembuatan koran bisa menggunakan Microsoft Word ya. Nah, di sini lalu mengatur layout dokumen. Yang dimaksud layout dokumen itu apa? Lembar kerja kalian nanti, lembar kerja yang ada pada Microsoft Word. Nah, di situ kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita, dan sebagainya. Nanti akan kita praktekkan langsung. Mencetak dokumen atau memprint ya. Klik file lalu print, mencetak dokumen bisa nanti. Print CTLP, temukan nama printer, pilih rank. Nah, ini banyak sekali nanti bisa praktekkan langsung. Akan tetapi mungkin kita mencetak dokumen, saya praktekkan secara virtual ini, namun besok pada waktu masuk kemungkinan kita juga akan praktekannya agar lebih jelas prosesnya seperti apa. Baik, terima kasih. Itu tadi teorinya, nanti bisa dibaca-baca lagi dan saya akan share di grup. Selanjutnya kita akan masuk ke materi praktek Microsoft Word. Tolong untuk fokus anak-anak semuanya, dilihat dengan baik dan sama ya. Kita ulik semuanya. Oke, saya stop dulu. Baik, saya samakan saja. Ini posisi aplikasi sudah terbuka ya, karena saya anggap kalian membuka Microsoft Word pada aplikasi di laptop kalian atau di komputer kalian, saya anggap bisa. Karena apa? Kalian saja memakai Zoom, pakai HP saja membuka sudah bisa. Nah, ini saya ibaratkan kalian semua sudah bisa membuka Microsoft Word. Jadi ini yang saya share tampilan di mana Microsoft Word sudah terbuka. Nah, seperti ini tampilan Microsoft Word yang baru terbuka. Misal kita mau membuat sebuah dokumen, apa yang kita pilih? Ada dua cara. Misalnya kita pilih home, lalu pilih blank dokumen, klik kiri dua kali juga bisa, new juga bisa. Lalu klik kiri dua kali blank dokumen. Seperti ini misal kalian lihat. Nah, di sini kalian bisa melihat ya lembar kerja pada Microsoft Word dokumennya. Ini yang dinamakan layoutnya di sini, lembar kerja kalian. Nah, ini banyak menu, file, home, insert, desain. Isinya seperti apa? File, misalnya seperti ini menu file. Nah, di sini ada home, new, open, info, save, print, share, export, close. Nah, banyak ya. Home sebanyak ini misal, banyak ini kalian lihat. Insert sebanyak ini, desain. Nah, layout, reference, mail, review, view, help. Nah, seperti ini banyak ya. Nah, langsung saja kita praktekkan anak-anak. Kita kulik semuanya. Insya Allah ya, mampu kita. Dan ini basic
Semoga bisa dipakai lanjutannya. Oke, langsung saja. Seperti ini anak-anak. Misal kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru ya, untuk membuat langkah-langkah membuat mie rebus ya, suruh mengetik. Lah bagaimana? Seperti ini misal. Misal tugasnya seperti ini, langkah-langkah. Nah, saya besarkan dulu. Nah, langkah-langkah membuat mie rebus. Titik dua. Nah, loh Pak, kok bisa nulis kayak gitu Pak? Iya, kalau di HP kan tinggal ditouchscreen, diketik-ketik. Kalau di sini kita menggunakan bantuan keyboard sehingga kita dapat memasukkan inputan huruf ke dalam komputer yang ditampilkan pada monitor kita. Nah, seperti itu. Ini yang saya masukkan ini pakai keyboard komputer. Nah, langkah-langkah membuat mie rebus. Misal di bawahnya kita mau membuat angka 1 ya. Kita enter dulu. Kita tombol angka 1. Ketikkan membuat siapkan air yang mendidih dengan panci. Nah, biasanya kita akan menulisnya secara manual seperti ini. Nah, bagaimana jika penggunaan pengurutan nomor secara otomatis? Ya seperti ini ya. Kita ketiknya manual nih, angka 1 gini kan manual. Terus sampai sini selesai, baru di enter, ketik ini saya angka 2 itu ngetik manual lagi, saya enter gini. Tulis lagi. Itu kan cara manual. Lah bagaimana cara otomatisnya? Nah, seperti ini. Saya akan contohkan. Ngetik secara otomatis penomoran. Nah, kita masuk ke menu numbering. Kita klik yang pertama numbering. Numbering itu untuk memberikan penomoran secara auto ya. Gimana? Ini tinggal diklik, lalu pilih penomoran seperti apa. Di sini banyak sekali penomoran baik berupa angka, huruf, dan seperti angka rewami ya. Silakan. Saya akan menyentuhkan dengan huruf saja. Oke. Nah, oh, maaf. Dengan huruf saja dulu. Misal langkah A, siapkan air mendidih dengan panci. Lalu bagaimana biar otomatis ke bawah? Kita pencet enter biar otomatis ke bawah dan mendapatkan tools numbering tadi. Nah, B-nya tampil sendiri ya. Siapkan air mendidih dengan panci ya, panci. Lalu buka mie instan dan masukkan ke dalam panci yang mendidih. C ya, kita pencet enter biar ke bawah. C dalam lampanya mendidih ke dalam. Nah, sudah masuk ke dalam berarti aduk mie dan setelah masak angkat lalu tiriskan. Mau gede nih tinggal pencet enter. Nah, siapkan bumbu dalam mangkok. Lalu mie dimasukkan ke mangkok. Nah, selanjutnya ke step-step berikutnya DST dan step selanjutnya selesai. Nah, misal seperti ini ya langkah-langkahnya. Nah,
Ini merupakan fungsi dari numbering. Nah, misal kita tidak mau ya, mau ganti angka, gampang kita blok atau kita drag. Nah, bagaimana kita drag atau blok? Dengan menggunakan mouse, klik kiri, dipencet, ditekan, lalu geser mouse-nya, sesuaikan huruf lembar mana atau kalimat mana yang mau diganti penomorannya. Setelah itu dilepas, klik kirinya, lalu geser mouse ke arah numbering, pada segitiga ke bawah, klik kiri. Nah, pilih format yang Anda inginkan. Misal dari huruf nih, mau kita ganti angka ya. Kita ganti angka di sini, tinggal diklik kiri. Nah, berubah ya, berarti ya. Tapi kan huruf berubah. Nah, sekali lagi, misalnya ini terlalu masuk ke dalam, kita blok lagi, atau kita drag di sini. Lalu di sini, klik kirinya, klik kiri pas bawah ya, jangan di atas, yang pas bawah ini, klik kiri, digeser, klik kirinya ditekan, lalu digeser. Fungsinya seperti ini. Ini untuk pembeningan atau untuk menarik-narik ya, biar jalan gini. Kalau yang atas buat apa Pak? Seperti ini. Nah, yang atas. Bisa sendiri ya berarti ya yang atas. Kalau pengen semuanya yang bawah aja, udah kelet. Nah, itu. Selanjutnya kita geser ke balet. Fungsinya buat apa? Coba kita drag dulu semuanya. Lalu kita masuk ke balet. Nah, di sini. Balet banyak sekali. Ini seperti ini. Fungsi dari balet. Nah, mau pilih yang mana? Jika kalian diklik salah satu, otomatis yang berubahnya seperti ini. Coba pilih ini, berubah. Nah, geser lagi, Pak. Ya, kita geser. Mau mengembalikan, misal salah. Ternyata salah saya, salah ngeklik ya. Misal mau mengembalikan, kita pencet ini. Undo formatting. Nah, kembali. Diklik kiri ya, klik. Kalau mau dimajukan, redo. Mau kembali lagi di sini. Setelah kita masuk ke balet, kita akan mengenal di perataan atau nah, ini alik left, center, right, justify. Jika kalian menyadari, nah di sini ada shortcut keyboardnya, CTRL-J. Banyak, ini juga ada. Jadi, kalau kalian ingat shortcut keyboard tadi, itu kita menggunakan keyboard bisa seperti ini ya. Ini saya akan contohkan langsung. Bisa langkah-langkah membuat mie rebus, saya drag dulu. Pengen kita pindah ke tengah. Kita bisa menggunakan dua cara ya, dengan shortcut keyboard dan dengan toolbar di sini. Nah, misal ya, kita nggak hafal shortcut keyboard, ya sudah, kita bisa pakai di sini. Di sini tinggal diklik enter, dia akan ke tengah. Paham nggih? Back lagi, saya kembalikan lagi. Misal kita abad shortcut hafal shortcut keyboard, berarti kita tinggal tidak usah mencet di sini, tidak usah mencet di sini. Kita ini kan kelihatan ya, CTRL plus E. Misal saya nggak usah pencet ini ya, lihat ya. Saya pencet CTRL E, udah ke tengah sendiri. Nah, yang penting diblok dulu. Seperti itu. Nah, kalau di sini memakai yang left. Nah, misal nomor 2, saya ingin meratakan ke kanan. Nah, di sini klik. Nah, kalau justify, saya nggak usah sini ya. Saya praktek pakai keyboard aja. CTRL-J nih. Saya blok dulu. Lalu CTRL-J saya pencet secara bareng. Nah, saya tengahkan aja dulu biar kelihatan CTRL-E ya. Nah, ini ke CTRL-J saja justify. Nah, ini mesti kalian masih bingung. Oh, dalam artian lah, efeknya mana Pak? Ini setelah ini saya akan lihatkan. Kalau yang center itu seperti ini, ratanya di tengah. Saya enter dulu. Misal ini saya anggap menulis huruf ya, tapi ini saya pakai huruf biasa saja.
Nah, ini misalnya ini kalimat. Nah, dia memulainya dari tengah kalau center. Ya. Seperti gambar simbolnya di sini kan kelihatan, dia rata tengah, berarti ya. Mau pendek, saya panjangkan lagi seperti itu. Nah, bebas seperti ini. Dia rata di tengah. Kalau di kiri seperti ini. Nah, seperti ini kalau kiri. Nah, ratanya di kiri. Kelihatan ya? Ini rata kiri, kalau ratanya di kiri. Kalau rata kanan itu seperti ini. Lihat. Seperti ini. Ya, ratanya ke ratanya kanan ya. Kalau rata kanan seperti ini rata di kanan. Kalau yang ini yang tengah lagi, ini rata tengah biasa kayak tadi. Mau nulis panjang apa-apa tetap di tengah seperti contoh yang di sini. Kanan kita ke rata kiri kanan. Bagaimana rata kiri kanan? Seperti ini misal. Saya tuliskannya. Misalnya kalimat huruf K. Seperti ini. Lihat kiri kanannya, dia akan selalu rapi. Kiri kanannya selalu rapi. Nah, ini dengan perataan kiri kanan. Kalau ini perataan tengah, ini perataan kiri, perataan kanan. Nah, ini perataan tengah, ini rata kiri kanan. Atau bisa dengan bahasa Inggrisnya alif left, center, right, and justify ya. Boleh kalau bahasa Indonesia seperti tadi. Selanjutnya setelah di sini kita masuk ke sampingnya. Line and paragraph spacing. Nah, jelas ya. Kalian cuma geser gini belum diklik, dia akan kelihatan ya. Namanya apa ini toolbarnya bisa. Ini misal saya mau blok, saya berikan contohnya seperti ini. Saya blok dulu. Pilih line spacing. Nah, apa yang terjadi? Misal seperti ini. Nah, amati lembar kerjanya. Nah, seperti ini, ada perubahannya. Biasanya standarnya itu 1.0, 1.5 ya. Kalau 3 kan jauh. Otomatis kalian kalau diklik jauh sekali. Mau ngetik juga semakin jauh. Ngetik jauh. Nah, bagaimana? Ya kita blok lagi. Pencet delalah ya. Ini di blok, lalu pilih ini lagi, pilih angka 1. Dia akan mengecut dengan sendirinya. Selanjutnya kita ke samping, kita blok dulu di sini. Apa fungsinya dari shading itu tadi memberikan warna pada blok belakang. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan kesukaan atau kebutuhan kalian. Nah, saya berikan contoh warna merah misal. Oke. Kalau ini buat border atau garis nanti yang berhubungan dengan tabel ya. Next, langsung kita masuk ke sampingnya font. Biar lebih cepat ya. Kita mau mengganti yang namanya hurufnya model seperti apa. Nah, saya ke bawah saja ya biar kelihatan ya. Di sini kita mau ganti huruf apa? Misalnya ganti huruf aja. Ini di blok dulu. Di blok secukupnya. Lalu kita masuk ke menu font atau Ctrl Shift F juga bisa, tapi kalau kalian bingung langsung diarahkan ke sini kursornya, klik kiri, lalu pilih macam huruf. Di sini banyak sekali ya hurufnya ya. Tapi saya akan menyontohkan itu cuma negara yang dekat sih ya. Kalau kalian boleh coba yang lain bebas silahkan. Seperti ini. Terus kita geser ke samping dengan sampingnya sini atau font size dengan catatan di bawah masih ke blok ya, hitam seperti ini. Kita klik di sini ada ukurannya. Font size namanya kan font size, berarti kan ukuran fontnya bisa dicek dulu, nah, bisa selesai. Kurang gede Pak, nah, boleh. Di sini tinggal diklik di sini tinggal ketik angka 10 apa 1000 boleh. Pula saya apa itu jadi kita enter. Gede banget. Waduh, gede banget. Salah ketik nih, berarti saya undo aja. Udah kembali lagi. Setelah itu kita geser ke samping. Nah, increase font size. Ini kita klik saja coba ya. Dengan dasar di blok dulu lah, jangan lupa klik kiri. Nah, ini seperti ini. Dia akan otomatis membesar dengan sendirinya.
Sama ya, kalau ini cara bisa memilih secara spesifik, pokoknya berapa, kalau sini menyesuaikan diklik-klik bisa benar dengan sendirinya, pelan-pelan. Nah, terus bagaimana kita ke samping, apa yang terjadi? Nah, klik aja kiri, dia akan mengecil. Lalu kita ke samping lagi, atau case itu seperti ini anak-anak. Misal ya, saya besarkan lagi biar kelihatan. Kita kebacot nulis terlalu besar seperti ini, besar-besar semua ini ya. Klik di sini, lalu pilih, aduh mau tak hapus. Kalian mikirnya mau tak hapus, bakal kerja. Ya udah, kita masuk ke sini, klik, lalu pilih lowercase. Sentence juga bisa. Oh maaf ini ya, udah akan ada harian nanti aja. Sini misal kita mau membesarkan semua ya, kita upper aja, upper bagaimana yang terjadi seperti ini. Nah, dia membesar. Setelah membesar, lalu bagaimana? Misalnya ini kalimatnya udah panjang, mau menghapus, mau mengecilkan, tinggal lower case, dia akan menjadi kecil. Selanjutnya, kalau kapital, nah, misalnya ini agak panjang hurufnya, selesai, oke. Nah, mau memberikan efek, misalnya saya kecilkan lagi ya, mau memberikan efek, ini misalnya kecil semua, di depan, huruf depan, ini harus huruf besar, kita blok dulu, nah, pindah kapital. Otomatis yang paling depan atau huruf kapital menjadi besar. Nah, seperti itu fungsinya di sini itu seperti itu. Bisa dicoba-coba, yang penting kalau ini dicoba ya kebetulan seperti apa. Nah, yang depan paling depan kecil kecil lihat ya, perubahannya yang lain besar seperti itu. Oke, next lalu aja, gampang ya. Misal seperti ini anak-anak, kita mau mencoba lagi font font bold namanya. Bold U. Kalau di sini font bold, font italic, font underline. Seperti ini misal. Kita blok dulu. Kita kembalikan dulu ya. Sentence. Ya seperti normal. Kita blok. Lalu pilih B. Apa yang terjadi? Diklik aja. Dia akan tebal. Nah, seperti itu. Di bawahnya kita contohkan lagi. Nah, kenapa loh? Terus kalian bingung loh, Pak, kok diantar masih kandel ya? Atau masih tebal ya, Pak? Nah, kalian lihat di atas, kalau dia masih ngeklik seperti ini, kotak seperti ini, dia masih menggunakan tool di sini. Jadi kita tinggal bagaimana? Tinggal mencet di sini. Klik, dia akan hilang. Nah, otomatis. Kalau yang ke-13 kok masih tebal, Pak, diblok aja ke-13 sampai sini. Nah, hapus, enter, cabut, lang. Seperti itu. Ketik, misal, yes ya, kita mau menggunakan font italic. Bagaimana? Kita blok, lalu font italicnya atau ini diklik. Boleh menggunakan CTRL juga. Kalau kalian ingat tadi shortcut keyboardnya, boleh di CTRL. Nah, apa itu jadi? Dia akan garis miring. Jangan lupa kalau pengen ke bawahnya normal, berarti di paling belakang di sini diklik ini italic biar menormalkan lagi, lalu pencet enter. Nah, dia akan normal ya. Nah, normal. Itu. Setelah itu kita mencoba underline. Kita blok underline. Misal kita menggunakan ketiga-tiganya, bahkan keempatnya di sini. Bagaimana? Tinggal diklik sini. Nah, dia teman nebal, dia akan garis miring, lalu dia ke underline di garis bawah, dia akan dicoret. Nah, seperti ini dia. Fungsi seperti ini. Nah, wah Pak, salah Pak, kecoret ini Pak. Pengen menghilangkan coretan, tinggal di blok, coretannya dilepas. Pengen B aja Pak, I-nya dilepas, punya, diklik. Pengen B aja Pak, klik I-nya, diklik. B-nya pengen tebalnya pengen hilang Pak, B-nya diklik ini, hilang semua. Seperti itu. Saya contohkan ketiganya aja ya. Nah, seperti itu fungsinya. Next, selanjutnya untuk penulisan X2 dan X2 di atas, misal seperti ini.
Masih ya. Ingat kalau di sini sudah miring, ingat di bagian ini kalian amati. Diklik dulu dihilangkan. Untuk penulisan X2, X di bawah dan X2 di atas itu seperti ini namanya. Ini namanya subscribe atau CTRL plus ini. Ya kalau ini superscript. Nah, contohnya seperti apa penulisannya? Misal kita mau menulis H2O sama dengan air. Nah, lambangnya seperti ini. H, angka 2-nya di bawah, lalu O-nya normal. Misal kita menulis seperti ini. H2O sama dengan air. Nah, ini kira-kira salah apa tidak? Ini berarti penulisannya kalian salah. Benar bagaimana? Nah, yang benar seperti ini. Tulis H2O. Itu seperti ini nulisnya. H2, H2, lalu diklik sini, subscribe, klik angka 2. Nah, tiba-tiba kalian lupa ngetik O. Nah, dia akan ke bawah terus. Mau kamu nulis apapun, dia akan tulis seperti itu terus, kecil. Nah, bagaimana menormalkannya? Ingat, setelah menulis angka 2, ingat di sini ya. Di sini masih ada, nggak terklik enggak. Pengen menghilangkan itunya, efeknya, klik lagi di sini, klik kiri, dah. Dia akan normal kembali. Tinggal di huruf besar, caps lock, huruf besar. Kemarin lagi sama dengan air. Seperti itu, air. Ini penulisan yang benar. H2O-nya ya, benar ya. Selanjutnya, misal kita akan menuliskan yang sampingnya lagi. Yang subscribe ini ya. Ini contoh tulisannya kita disuruh ada tugas disuruh nulis 2 pangkat 2. Masa kita nulisnya diketikkan di keyboard 2. Bingung salah tak? Yang benar penulisan dalam pangkat itu seperti ini. Klik angka 2, lalu klik di sini, ketikkan angka 2. Ingat, jangan lupa dikembalikan lagi ya. Kalau tidak nanti seperti ini lagi. Kembalikan lagi, ini diklik. Nah, sudah normal lagi. Mau nulis apa sudah normal lagi. Seperti itu penggunaan dari itu tadi. Selanjutnya di sampingnya sama juga dengan shading. Mungkin ya seperti ini kita blok, terus lalu pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini mungkin hanya blok di situ saja. Kalau shading tadi kan full, kalau di sini cuma batas itu hurufnya saja background huruf panjangnya seberapa tuh. Ya, saya berikan itu dulu lah. Kuning itu aja beres. Pemberian warna. Nah, ini di blok. Kalau di sini font color. Nah, putih nggak kelihatan ya. Orange. Oke, selanjutnya kita ke sini. Beralih ke sini. Kalau tidak, sini dulu aja lah. Copy. Nah, apa fungsi dari copy paste? Nah, di sini copy itu berarti menggandakan dan paste itu menempelkan. Misal kalian disuruh nulis berulang H2O air, H2O air. Kalian pasti capek tuh mengulang-ulang ya, ketak-ketik. Nah, fungsi seperti ini. Kita drag dulu, lalu pilih ini bisa atau Ctrl+C. Nah, bisa diklik di sini, copy atau Ctrl+C kalau kalian ingat, copy, lalu taruh di bawah, lalu paste. Nah, atau Ctrl+F bisa ya kalau kalian hafal. Apa yang terjadi? Dia akan ganda tulisannya. Jadi kalian tidak usah ketik berulang ya, seperti itu. Terus kalau cut, gunanya buat apa Pak? Nah di sini, misal di sini cut. Kalau copy kan tadi di sini masih ya, masih ada ya. Kalau cut seperti ini kita drag dulu, lalu pilih gambar gunting, cut atau Ctrl+X, diklik, nah hilang, lalu kita pastekan. Jangan bingung kalau hilang. Nah dia akan tampil. Jadi kalau cut itu memindahkan dan yang filenya yang sebelumnya itu juga ikut hilang, namun nanti kalau dipastikan dia akan tampil lagi seperti itu, memindahkan seperti itu ya. Oke, langsung kita sampingnya lagi sini kita habisi di home-nya ini. Finish. Nah, misal kita mempunyai dokumen beberapa lembar, mungkin sampai 50-100 lembar, kita capek mau mencari suatu kata. Kita bisa menggunakan
tool Fins ini untuk menggunakan atau mencari suatu kata. Misal kita yang bingung mau cari tulisan mangkok, di mana ya mangkok tulisannya? Kalau jumlahnya lembarnya banyak kan kalian bingung berada di halaman berapa. Nah, kita pakai kunci Fin, tinggal diklik, lalu klik di sini, isikan mangkok. Nah, di sini otomatis samping kanan kita akan terlihat yang tulisannya mangkok diberi warna. Nah, ini mangkok, mangkok. Nah, mangkok, mangkok. Ini saya ganti warna aja lah kalau begitu. Ganti merah. Nah, mangkok ya, kelihatannya di sini, klik sini, lalu enter, lalu di sini tampil mangkok yang kita tadi sudah ketemu. Nah, itu fungsi dari Fin. Replace. Misal seperti dari replace itu mengcopy ya. Replace itu seperti ini bunyinya. Misal yang mau kita ganti tulisan mangkok. Mangkok kita drop atau kita tadi kita drag namanya. Blok atau drag bisa klik. Setelah kita blok yang namanya mangkok, lalu kita klik replace. Nah, di sini otomatis sistem akan mengetahui oh yang mau diganti mangkok nih. Mangkok ya. Mau diganti mangkok. Ya sudah. Ini misalnya mangkok, otomatis mau diganti kata apa? Piring misal gitu ya. Di sini ada dua, replace dan replace all. Ya. Replace dan replace all. Kalau replace ya, apa yang terjadi? Nah, yang ganti cuma satu. Kalau replace all berarti semua yang buat tuliskan mangkok akan terganti dengan tulisan piring seperti ini. Kalau nggak percaya seperti ini. Nah, dia akan terganti dengan sendirinya. Misal piring kita ubah ya. Di sini ganti gelas piring. Lalu di sini tuliskan gelas. Replace all ya, kita coba. Amati di sini. Apa terjadi? Nah, all done we made to replacement. Oke, gelas, gelas. Nah, seperti itu. Fungsi dari replace. Ya, sini ya. Alhamdulillah, banknya sudah. Kita masuk ke insert. Insert. Kita mau memasukkan gambar, misal. Saya enter dulu ke bawah ya. Saya lupa. Insert. Nah, di sini kita memasukkan gambar, kita insert, pilih picture, diklik picture, lalu pilih kalau online bisa online, tapi saya akan menyatukan di dalam komputer saya saja ada gambar, lalu kita pengen memasukkan, tinggal digitukan, pilih gambarnya, diklik, lalu pilih insert, dia akan tampil gambarnya di lembar kerja Microsoft Word tadi. Nah, udah bukan seperti itu. Nah, di sini banyak yang formatnya mau dipotong, mau kasih color, klik di sini, lalu pilih color. Apa yang terjadi? Dia akan berubah dengan sendirinya. Bebas mau ganti apa. Ini juga banyak. Oh, mau model apa kelihatan semua lo, ya kan? Bebas terserah kalian. Nah, ini untuk kompres picture dan ini untuk pencahayaan mungkin. Nah, lalu ini untuk ini untuk warna samping. Ini untuk efek gambar. Aduh, tutup. Ya, terus ya memberikan efek seperti ini, glow. Nah, dia akan berubah seperti ini dia. Nah, bisa efek-efek seperti ini bisa kalian coba ya di rumah, dipraktekkan. Intinya ini selalu dipraktekkan, otomatis kalian akan bisa. Saat kalian mempraktekkan, insya Allah nanti ada jalan lebih mahal lagi untuk mengajarkan manusia tadi. Oke? Setelah itu kita ke samping. Ini juga ini untuk memutar ya, memutar gambar. Crop, nah, cropping namanya, untuk memotong. Klik saja di sini, dia di sini akan tampil warna hitam. Kita mau potong seberapa di sini misal. Oke, kita arahkan ke sini lalu pencet enter.
Nah, jadi kita udah motong. Ya, seperti itu. Next, selanjutnya kita taruh di bawah sini. Bagaimana cara memindahkan kalau sudah input gambar mau ke bawah sini, Pak? Taruh paling paling sini, paling pojok kanan paling bawah, lalu di enter, dia akan ke bawah. Kalau kamu di sini kliknya, lalu di enter, gambarnya ikut-ikut ke bawah. Berarti kamu harus di paling sini, lalu di enter. Nah, dia akan ke bawah tanpa ikut ya gambarnya. Oke, setelah itu langsung saja kita bagaimana cara memasukkan tabel. Nah, misalnya ada tugas untuk membuat tabel, kita insert lalu pilih tabel. Nah, di sini banyak ya, mau bikin tabel berapa bisa. Saya contohkan aja 4 tabel ya, seperti ini. Nah, misal seperti ini, nomor, kelas, absen, nah, alamat, nah seperti itu. Mau nambahi Pak? Nah, mau nambahi gampang, ini di drop dulu, lalu klik kanan, pilih insert. Mau rek apa left? Kalau left itu ke samping nambahnya seperti ini. Nah, dia tambahnya ke samping. Saya kembalikan lagi. Kalau mau kanan ya klik kanan, insert kanan. Nah, dia akan nambahnya kanan. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa ya tadi di sini klik di sini pada tabel lalu pilih desain. Di sini bisa kalian pilih mau seperti apa desainnya, format dari ini bebas sesuka hati kalian. Bisa dicoba nanti di rumah. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini untuk warna shadingnya. Shading itu tadi memberikan warna background full seperti ini ya. Nah, kira-kira bisa coba nanti klik di sini. Masih banyak lagi. Border style. Nah, di sini juga bisa untuk garis-garisnya. Setiap buat garis di sini, kita berikan garis saja lah. Garis kuning. Kecerahan ini buat tebalnya, untuk tebal hijau. Oke ya, saya kira tahu ini. Selanjutnya kita masuk ke setelah tabel kita masuk ke header footer. Nah, header footer apa fungsinya? Di sini, maaf, header di insert header. Nah, kita pilih klik saja di header lalu pilih contohnya ini misal blank. Apa yang terjadi? Lihat di sini. Nah, dia akan tampil di sini. Ini untuk header. Lalu Pak, kita coba footer bagaimana Pak? Kita klik footer, lalu pilih. Nah, ini biasanya buat catatan kaki. Kalau kalian coba dilihat buku pendamping kalian, ada catatan kaki atau buku kalian ada tulisan kecil-kecil, ini juga bisa ya. Selanjutnya setelah footer, pack number. Nah, pack number ini buat apa Pak? Pack number itu buat penomoran otomatis pada suatu lembar. Setiap lembarnya pada Microsoft Word. Nah, kalau top di mana Pak? Warna tekannya top itu berarti di atas, kalau bottom itu di bawah. Ya, misal top kita mau memberikan nomor secara otomatis. Di mana Pak? Saya klik aja ya. Nah, di sini di lembar 2. Kenapa ke lembar 2? Karena dia posisinya di lembar 2. Lah lembar satunya mana Pak? Lembar satunya di sini. Ini lembar 1 di atas. Nah, ini lembar 1. Kalau lembar 2 ya di bawahnya. Dia akan otomatis terus. Mau nambah lagi, dia juga akan ke seperti ini ya. Saya tambahkan dulu 3, misal lembar 3. Nah, ini dia akan otomatis menambahkan nomor secara urut. Selanjutnya kita mau mencoba yang footer, back number yang bottom. Apa yang terjadi? Bottom pilih mau yang pojok kiri kanan. Kalau di LKS kanan mungkin ya, apa di buku-buku yang kalian baca di kanan misal. Oke. Nah dia kan ke kanan. Namun dia masih pakai yang header. Bagaimana cara mengheader? Ini klik headernya, dihapus, halus close, hilang. Nomor 1 hilang, tapi dia lanjut ke bawah. Dia pakai yang bottom, bukan yang top. Nah, gini, otomatis terus dia kasih huruf. Maaf, pakai nomor otomatis, pemberian nomor otomatis. Selanjutnya insert
Shapes digunakan untuk membuat lingkaran, diklik lingkaran, otomatis kursornya berubah menjadi tanda plus, klik kiri dipencet, jangan dilepas, lalu digeser. Nah, seberapa besar yang kalian butuhkan lingkarannya? Nah, ini biasanya kalau buat tugas ya. Lalu klik kiri dilepas. Nah, berarti cukup seperti itu. Nah, di sini ada pemilihan warna sesuai dengan warna kalian yang suka. Nah, di sini biru bisa. Nah, fungsinya di sini apa? Save file. Ya, digunakan untuk memberikan warna. Selanjutnya setelah save file memberikan warna, kita masuk ke save outline. Outline itu berarti garis luar memberikan warna. Misal mau kasih merah. Nah, baik ini buat apa? Ketebalan. Nah, seperti ini. Terus dash buat apa? Nah, dash buat seperti ini. Uh, memilih modenya ya. Mau patah-patah atau bagaimana bebas tuh. Nah, seperti ini. Lalu ini work text itu digunakan untuk gambarnya bisa menyatu dengan tulisan ataukah di atas tulisan, misal behind the text. Apa yang terjadi? Kita taruh ke atas. Kita pilih dia work text, behind the text. Klik di picture atau gambarnya, lalu pilih work text, pilih behind the text. Apa yang terjadi? Kita coba. Dia bisa menyatu dengan huruf, namun dia posisinya gambar ini di belakang huruf. Nah, sekarang kita coba yang lain. Kita pilih ini picture, lalu pilih format. Nah, di sini banyak sekali ya, mau yang mana? Ini bisa kelihatan ya. Inline with text, square, tick, drop, top and bottom. Apa yang jadi ya bisa kalian coba in front. In front of text itu berarti kan di depan ya. Dan the text di belakang. Oke, nah. Ini rotasi kayak tadi, sama halnya tadi, putar-putar. Nah, jadi banyak ya, saya mau kotak, mau bulat, mau segitiga, bebas. Hanya di sini. Next, design. Nah, ini memberikan pack color, warna ya, warna pada diklik dulu, syaratnya diklik dulu di lembar kerja, lalu pilih pack color. Nah, dia memberikan warna pada lembar kerjanya. Bebas. Mau pakai efek, pilih efek, pilih tekstur, bebas mau pilih yang mana, hijau misal ya. Tapi jadi dia akan berubah menjadi hijau. Tapi ini terlalu nggak kelihatan ya tulisannya ya. Kita kembalikan lagi undo. Fungsinya dari tag color. Tag border, diklik, coba apa yang terjadi? Memberikan garis pada kertas. Misalnya ini ya, box. Ini untuk ketebalan. Apa yang terjadi? Oh, tak tebal. Nah, terus bagaimana kalau mau ganti yang lain, Pak? Tinggal diklik back border, di sini art itu gambar. Misal dia mempunyai motif ya, nggak cuma garis lurus, jadi banyak motifnya. Mau ganti apel apa, oh juga bisa ya, hati ini ya, mungkin ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, watermark memberikan kayak stempel gitu ya. Nah, lanjut ke layout. Nah, layout itu yang dimulai itu kan lembaga kerja tadi, kita bisa mengaturnya. Jadi dari sini sampai sini sampai sini itu layoutnya ya, semuanya kita harus atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara melihat layout ini pakai ukuran berapa? Kita masuk ke margin, lalu custom margin, kita masuk ke paper itu apa? Paper itu kan kertas. Nah, berarti waktu kita membuka lembar kerja kita atau paper kita menggunakan setelan atau bawaan dari sana itu menggunakan ukuran meter. Width itu lebar, height itu tinggi. Width itu lebar, height itu tinggi ya berarti. Jadi bagaimana? Misal kita mempunyai kertas, karena ini berkaitan dengan kertas. Kertas itu ada beberapa macam ukuran. Misal ukuran A4 ya, legal juga ada. Namun kita akan praktekkan yang biasanya pakai A4. A4 itu bagaimana? Tinggal kita pilih, waduh ini pakainya letter Pak. Bagaimana caranya kalau pakai menggunakan A4? Nah, untuk A4 kita tinggal klik di sini lalu pilih A4. Ya, setelah pakai A4 kita diklik saja. Nah, setelah klik 4 ini akan berubah ya menjadi 21 sampai 29,7 cm. Nah, lihat di sini juga akan berubah. Misal saya ulangi lagi.
Kita menggunakan letter. Amati yang di sini. Apa yang terjadi? Mesti akan berubah. Letter. Nah, berubah. Amati lagi. Saya pindah ke A4. Di sini. Nah, berubah. Setelah itu kita pencet OK. Dan amati di sini ya. Amati di lembaga kerja kalian. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Dia akan berubah. Nah, berubah. Misal kalian mau mengganti legal yang lebih panjang. Contohkan lagi A4, kita pakainya legal. Klik legal, ini berubah. Lihat di posisi sini. Lembaga kerja kalian akan berubah. Nah, iya kan? Berubah kan? Selanjutnya, saya ulangi lagi ke A4 saja ya. Karena saya 4, kita nanti prakteknya. Kita masuk ke A4, lalu OK. Nah, setelah itu, jadi ini, semua ukuran pada layoutnya akan menjadi A4. Nah, kita masuk lagi ke margin. Nah, ada batas-batasan lembaga kerja atau marginnya. Tuh, margin itu gimana, Pak? Seperti ini margin. Custom margin. Nah, tab, left, bottom, right. Nah, gimana? Top. Top itu top ya. Top itu batas penulisan dari atas. 254 cm. Left dari kiri ke kanan. Right itu berarti dari kanan ke kiri. Bottom berarti dari bawah ya, dari bawah ke atas. Kalau atas ke bawah, kalau bottom itu bawah ke atas, berarti 254. Jadi lembaga kerjanya dimulai dari sini. Maaf, saya ulangi. Dari saya ulangi dari sini. Wes dia urut terus, komen urut terus sampai sini, sampai ke bawah. Dia sampai sini, lembaga kerjanya di sini dimulainya. Tuh. Habis lagi, ya bersihkan. Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk menggantinya. Misal kita ganti menjadi satu ya. Ini juga menjadi satu. Satu juga. Satu. Apa yang akan terjadi? Lihatlah di sini. Berarti batas atas 1 cm, kiri 1 cm, kanan 1 cm, bawah 1 cm. Lihat dulu yang di sini aja. Kan berubah seperti ini. 1 cm. Nah, ini ya dulu karena ada di sini 1 cm ini. Seperti itu. Backbordernya kayaknya menghalangi ya. Saya hapus dulu. Non. No. Hilang. Nah, 1 cm dari atas, kiri 1 cm, kanan 1 cm, bawah 1 cm juga. Pilih kanan buat back, pilih back. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau misal mau dimiringkan, misal ini kan tegak ya, tegak ke atas ya. Saya ganti dulu, pokoknya teks. Yang satu lembar ya, biar lebih enak kalian. Saya hapus dulu. Nah, satu lembar aja. Oke, misal ini kan tegak. Kalau mau dimiringkan, gampang. Pilih orientation, pilih landscape. Dia akan miring. Nah. Aduh, salah pencet Pak. Mau kembalikan lagi ke sini, lalu potret. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini masih banyak lagi untuk break, line, column, size, banyak sekali di sini nggak masalah. Nah, ini tadi ada dasarnya, reference, mailing, ini bisa di-review nanti di YouTube. Silahkan lebih advance lagi, bisa dicoba-coba di rumah. Saya sangat mengapresiasi biar kalian mau mencoba, dan ini semua bisa karena kalian sering belajar di rumah dengan sendirinya.
Selanjutnya, ibaratnya kita sudah selesai ya membuat sebuah dokumen. Misalnya ini, oke, ini kita sudah bisa membuat dokumen. Ibarat ini dokumen kita sudah selesai ya. Kita mau menggunakannya lagi dan tidak dihapus. Apa yang kita terjadi? Kita save dulu. Save di mana? Ini tombol save atau CTRL-S pada keyboard. Bisa dengan cara yang kedua, klik file, lalu pilih save as, lalu pilih browse, lalu berikan nama, misal dokumenku, untuk pengingat kita saja. Nah, di sini lalu pencet, ditaruh di mana Pak? Mau ditaruh di dokumen, download, apa di D? Silahkan. Download boleh, tapi saya sarankan di data ya, di boleh. Paman kalian itu intinya ingat naruh datanya di mana. Misalnya di sini tulis dokumenku ya, lalu pencet save. Nah, ini otomatis sudah tersimpan dengan sendirinya. Nah, terus di sini juga kita masuk ke file ya, lanjut. File di sini ada fungsi print, tinggal diklik print. Nah, di sini dia akan mengprint ya. Tinggal pencet print, itu sudah ngeprint. Tapi dengan syarat printernya harus kalian pilih dulu mana yang bisa untuk ngeprint. Biasanya print yang bisa untuk ngeprint itu adanya ready seperti ini, bisa. Nah, di sini ada penggantian kertas dan sebagainya, pengaturan-pengaturan. Nah, tinggal pencet print sudah bisa ngeprint. Nanti yang kita akan praktekkan selanjutnya ya. Selanjutnya ada dua cara lagi sebelum kita akhiri. Setelah kita selesai men-save dan sebagainya, oh ya, kita misal mau membuka dokumen baru, kita pencet new atau home juga bisa, pilih blank dokumen. Ini nanti akan terbuka baru. Nah, sini. Kalau tidak di new blank dokumen, berarti membuat dokumen baru. Otomatis tambah Microsoft Word-nya, namun yang tadi tidak terhapus. Setelah itu ekspor, ini membuat PDF. Selesai kan? Setelah itu ya kita mau menutup Pak. Biasanya menutup. Bagaimana Pak? Nah, ada caranya. Kita klik file lalu pilih close, bisa. Atau dengan menggunakan close di samping kanan. Atau pakai keyboard shortcut kalau kalian ingat, ya ini dengan pencet Alt F4. Nah, dia akan tertutup seperti ini. Oke, berarti ini sudah tertutup ya. Anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti Zoom kali ini. Saya apresiasi sudah ikut. Bagi yang belum, nanti bisa saya share link YouTube-nya agar dapat mengikuti. Mungkin ada anak-anakku yang belum paham atau ada pertanyaan, saya tunggu selama 2 menit mungkin. Nanti yang belum bisa mengikuti, saya beri link YouTube-nya di grup, dan materi juga saya share, bisa dibaca-baca. Nanti kalau di YouTube kan bisa diulang-ulang ya, pastinya. Biar belum paham, bisa diulang, lalu dipraktekkan, di stop lah. Stop, lanjut, stop, lanjut, stop, lanjut. Seperti itu anak-anak. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya beri waktu 2 menit. Perwakilan, paham? Silakan jawab. Gampang ya anak-anak? Oke, baik. Mbak Lima paham nggih? Gampang sekali ya. Nanti insya Allah minggu depan juga masih seperti ini. Kita sesuaikan saja jadwalnya. Yang terpenting kalian paham dan sering mengulang-ulang, apalagi praktek. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga kalian sehat di rumah, jaga kesehatan, dan selalu taat pada orang tua. Jangan lupa beribadah, dan yang soleh-soleha, berguna bagi bangsa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.